Kalau tadi Bang Haji Roma mengingat pertemuan pertamanya di Gendong, kalau saya ingat pertama kali Pak Edi Nalapraya ini, saya masih sekolah Pak Edi. Saya masih sekolah, masih di bangku SMP kira-kira, melihat wakil gubernur di Jakarta dan terlibat urusan pencaksilat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kita cintai, yang kita semua banggakan, yang kita syukuri umur panjangnya pada pagi hari ini, Majen TNI Purnawirawan Dr. honoris causa Bapak Edi Nalapraya. Yang terhormat anggota 5 BPK RI Bapak Profesor Dr. Bahrullah Akbar. Yang saya hormati Ketua MUI DKI Jakarta. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Betawi, para alim ulama, para habaib hadir bersama kita sini, Pak Haji Roma Irama, Pak Haji Lutfi, juga Pak Haji Munawir Asli, Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Haji Nuri, Habib Ali Al-Habsyi, dan semua saja yang tidak disebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, ketika beberapa waktu yang lalu menerima undangan tasyakuran milad ke-90 dari orang tua kita, panutan kita, pribadi yang kita cintai, ada rasa syukur, rasa bangga. Bapak Edi Marzuki Nalapraya, kalau tadi Bang Haji Roma mengingat pertemuan pertamanya di Gendong, kalau saya ingat pertama kali Pak Edi Nalapraya ini, saya masih sekolah Pak Edi. Saya masih sekolah, masih di bangku SMP kira-kira, melihat wakil gubernur di Jakarta dan terlibat urusan pencaksilat yang waktu itu kami di Jogja melihat ini sebagai satu yang luar biasa. Orang tua kita sering menceritakan pribadi-pribadi yang dibanggakan, dan salah satu yang disebut waktu itu adalah, dia nyebutnya anak-anak kami oleh orang tua. Salah satunya adalah Pak Haji Edi Nalapraya. Tidak pernah terbayangkan bahwa puluhan tahun kemudian berada di Jakarta, berinteraksi langsung. Saya berada di kementerian, Pak Edi dan Bang Andi Reli ada di sini nih kelihatannya. Bang Andi Reli mantu beliau datang di Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengurus penganugerahan Dr. honoris causa. Waktu itu saya katakan pada Bang Edi, waktu itu saya belum membayangkan akan bertugas di Jakarta nih. Pak Edi, yang seharusnya mengurus ini kami bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia berhutang budi kepada Pak Edi Nalapraya di dalam mengembangkan pencaksilat. Bapak yang tidak perlu repot, yang harus repot itu kami. Karena itu kemudian proses honoris causanya dilakukan, dan alhamdulillah beliau resmi menjadi doktor honoris causa atas perannya dalam dunia persilatan. Walaupun tidak ada gelar doktor, semua tahu inilah presiden silat dunia. Inilah presiden silat dunia. Tapi gelar doktor itu pengakuan bahwa beliau menghibahkan hidupnya untuk umat, untuk bangsa, dan khususnya di dalam seni bela diri yang menjadi ciri khas
kita di Indonesia. Jadi izinkan dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat. Insyaallah umur panjang yang dikaruniakan kepadanya adalah umur panjang yang memberikan manfaat bagi semua. Kita semua mengetahui kiprahnya, tidak perlu disebutkan detail, tapi pasti kita semua sadar sebagai wakil gubernur di Jakarta tahun 1984 sampai dengan 1987. Tapi Pak Edi tidak hanya dikenal sebagai wakil gubernur. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat yang saya hormati. Ada orang, ada pribadi yang amat dikenal, amat tersohor ketika memegang jabatan. Karena jabatan lalu terkenal tersohor. Tapi ada orang yang di dalam jabatan apapun tetap diperhitungkan, tetap dirujuk, tak penting jabatannya. Ada begitu banyak yang menjadi pejabat, ada begitu banyak yang datang dan pergi. Pak Edi Nalapraya menjadi pejabat atau tidak, dia adalah tokoh bagi kita. Di jabatannya ataupun di luar jabatan, dia tokoh bagi kita. Dalam perhelatan teater sering ada orang nampak hebat ketika bermain jadi raja, ketika